Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, serta nikmat kesehatan, kebaikan lainnya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Pemirsa channel YouTube Alif Amanul Hakim yang saya hormati dan banggakan, kita bertemu lagi dalam kajian atau kita akan mengaji bersama tentang sebuah tema, yaitu kecerdasan buatan dalam pandangan Islam, ya, atau AI dalam pandangan Islam. Ini nanti akan kita lihat antara manfaat dan etikanya seperti apa. Kita tahu bahwa kecerdasan buatan atau AI, ya, Artificial Intelligence, itu adalah sebuah lompatan kemajuan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, ya, belajar, bahkan mengambil keputusan. Contohnya adalah chatbot, ya, kemudian mobil tanpa supir, ya, hingga sistem rekomendasi di media sosial. Teknologi ini belakangan ini berkembang dengan sangat pesat, pemirsa sekalian, dan telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, baik itu dalam sektor pendidikan, terutama, ya, sektor kesehatan, sektor transportasi, ya, sektor ekonomi, bahkan juga keagamaan. Nah, kita perlu tahu bahwa itu merupakan satu hal yang memang di satu sisi hasil dari kecerdasan dan juga kemampuan manusia untuk menghasilkan kemajuan yang juga berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini kemudian merupakan hasil dari buah tangan manusia itu sendiri. Nah, Islam itu juga begitu mengatur dan juga bahkan memberikan umatnya untuk harus selalu konsisten dalam memajukan ilmu pengetahuan dan juga berilmu pengetahuan. Islam itu mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi. Di dalam Al-Quran kita tahu di surat Al-Alaq, ya, surat pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat kelima tadi mengatakan bahwa Allah lah Dia yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu diberi tanggung jawab untuk menggunakannya dengan baik. Kita garis bawahi, anugerah dari Allah itu berupa ilmu pengetahuan, dan manusia itu wajib untuk bertanggung jawab, ya, untuk menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, dari sana kita bisa menderivasikan, menurunkan bahwa AI atau kecerdasan buatan itu ada manfaat dan juga ada tantangan yang kita hadapi saat ini. Dalam Islam, setiap teknologi itu harus dinilai dari tujuan dan dampaknya. Untuk apa kita menggunakannya sebagai tools, ya, sebagai alat, sebagai bagian dari alat bantu kita untuk mempermudah kehidupan kita, tapi kita juga perlu memperhitungkan dampaknya. Kecerdasan buatan ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Ada beberapa hal yang bisa kita elaborasikan. Yang pertama, membantu diagnosa penyakit dalam kesehatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Pekerjaan sangat efisien dan juga sangat efektif dengan bantuan kecerdasan buatan. Kemudian yang ketiga, membantu ruang-ruang pendidikan, aktivitas-aktivitas dakwah, ya, dan juga aktivitas-aktivitas ekonomi. Itu manfaat yang kita dapatkan dari kecerdasan buatan atau AI. Namun, AI juga
itu membawa tantangan, terutama dalam ranah etika atau ranah akhlak dalam bahasa agama kita Islam, seperti bahaya penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, penyebaran informasi palsu atau deep fake seperti itu, ya, penyebaran berita bohong atau hoax seperti itu. Kemudian banyak sekali upaya-upaya untuk memecah belah lewat hate speech atau ujaran kebencian di media sosial terutama. Kemudian yang paling bermasalah bagi kita kalau kita tidak memperhitungkan dampaknya dengan sangat baik, ya, yaitu penggantian tenaga kerja manusia secara besar-besaran oleh sistem, oleh mesin, atau oleh kecerdasan buatan AI. Nah, oleh karena itu kita perlu mendesain, ya, bagaimana Islam dalam konteks etika itu kemudian membatasi penggunaan AI dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, ya. Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang harus dijadikan pedoman dalam menggunakan teknologi, ya, termasuk AI ini. Yang pertama, niat yang baik. Selalu segala sesuatu itu innamal a'malu binniyah, diawali dengan niat, dan tentunya niat ini harus baik. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Gunakan AI, kecerdasan buatan, untuk kebaikan, bukan untuk merugikan, bukan untuk mempersulit orang lain, bukan untuk kemudian menghakimi orang lain, seperti itu. Yang kedua, keadilan. AI ini jangan digunakan untuk menindas atau mendiskriminasi. Jangan kita menggunakan untuk memecah belah. Jangan kita menggunakannya untuk kemudian mengujarkan kebencian, ya, membunuh karakter orang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan buatan ini harus digunakan dengan tanggung jawab yang besar. Inherent melekat di dalamnya tanggung jawab. Ya, bagaimana kita harus mampu menggunakan AI atau kecerdasan buatan ini dengan cara yang bertanggung jawab dengan segala risiko yang akan diakibatkan dan dimunculkan. Kemudian yang keempat, ini yang penting juga, menjaga privasi. Privacy atau privasi harus kita hormati, harus kita junjung tinggi agar kita tidak merugikan orang lain tadi, ya. Kemudian yang paling penting juga, AI atau kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan peran rohani, peran hati, ya, peran perasaan. Meskipun AI, kecerdasan buatan, bisa meniru kecerdasan manusia, ia tetap tidak memiliki ruh, ia tetap tidak memiliki nyawa, ia tidak memiliki hati nurani, ia tidak memiliki nilai spiritual. Oleh karena itu, kecerdasan buatan tidak bisa menggantikan manusia, ya, dalam perannya ketika beribadah, ya, bagaimana membagi dan memberikan kasih sayang, dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia secara umum, ya. Oleh karena itu, satu sisi kecerdasan buatan atau AI adalah satu hal yang ada di depan kita saat ini dan kita perlu menyikapi dengan bijaksana. Tidak bisa kita hindari, namun sebagai umat Islam kita harus menyikapinya juga dengan ilmu, dengan etika, dengan akhlak, ya, dengan iman tentunya. Dan AI ini harus kita gunakan untuk memperkuat kebaikan, ya, membantu orang lain, mempermudah urusan kita dan juga urusan orang lain, ya, dan juga jangan sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi dan sebagainya. Semoga kita semua kemudian dapat menggunakan AI, kecerdasan buatan, dengan baik dan juga tahu dampaknya, serta sekali lagi kita menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.